Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saya berdiri di hadapan Anda di mimbar ini pada hari ini, ingin menyampaikan kepada Anda bahwa hari kiamat sudah dekat. Di antara tanda-tandanya yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disia-siakannya amanah. Hilangnya amanah dari dada-dada manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza duyiyatil amanat fantadhiris sa'ah." Apabila amanah-amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada kami dua hadis. Salah satu dari keduanya telah aku lihat dan saat ini aku sedang menunggu yang lainnya. Beliau meriwayatkan kepadaku bahwasanya amanah singgah pada pangkal hati manusia. Kemudian mereka mengetahui sebagian dari Al-Quran, mengetahui sebagian dari As-Sunnah. Dan beliau meriwayatkan kepada kami bagaimana diangkatnya amanah tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, seseorang itu tidur, lalu amanah di dalam hatinya dicabut, maka bekasnya masih tetap ada bagaikan titik-titik. Lalu kemudian dia tidur lagi, kemudian amanah itu dicabut lagi. Maka bekasnya bagaikan lepuh, seperti sebongkah bara api yang digelindingkan ke kakimu. Lalu dia melukainya sehingga engkau melihatnya melepuh. Tidak ada apa-apa yang manfaat di dalamnya. Kemudian pagi harinya manusia akan melakukan jual beli, maka hampir saja salah seorang dari mereka tidak bisa melaksanakan amanah. Maka dikatakan sesungguhnya di Bani Fulan ada seorang laki-laki yang terpercaya, dan dikatakan kepada seseorang, sungguh cerdas dia, sungguh cerdik dia, sungguh kuat dia, sementara di dalam hatinya tidak ada keimanan seberat biji sawi pun. Telah datang kepadaku satu zaman, kata Nabi, di mana aku tidak pernah peduli kepada siapa saja di antara kalian aku melakukan jual beli, siapa saja. Jika dia seorang muslim, maka keislamannya yang akan mengembalikan amanah tersebut. Dan jika seorang Nasrani, maka walinya lah yang akan mengembalikan amanah itu kepadaku. Adapun hari ini, maka aku tidak melakukan jual beli kecuali kepada si fulan, dan si fulan saja. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa amanah itu akan diangkat dari hati. Sehingga seseorang menjadi pengkhianat padahal sebelumnya dia adalah orang yang dipercaya.
Dan ini hanyalah terjadi pada orang yang telah hilang rasa takutnya kepada Allah, lemah imannya, akibat seringnya dia bergaul dengan orang-orang yang selalu khianat. Akhirnya dia pun menjadi seorang pengkhianat. Dan sungguh menyedihkan saudara-saudaraku sekalian, tatkala sifat amanah ini telah hilang dari sebagian kaum muslimin, apalagi mereka yang sudah mengaji. Tidak jarang kita mendapatkan kabar tentang si fulan yang tidak menepati janjinya, dia berpura-pura lupa, si fulan sangat menggampangkan sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya, bahkan si fulan telah menipu rekan bisnisnya, bahkan si fulan berbohong dan tidak amanah kepada atasannya, si fulan diam-diam korupsi, mengatur kerjasama dengan vendor-vendor untuk mengambil keuntungan dan memperkaya dirinya, padahal dia sudah digaji oleh perusahaan. Ini semua sungguh sangat mengherankan sekaligus memalukan saudara-saudaraku sekalian. Wallahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Ingatlah saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala melarang keras kita dari mengkhianati amanah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nabi SAW juga bersabda, Addil amanata ila man i'tamanak, wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan engkau khianati orang yang telah mengkhianatimu. Dan subhanallah, terkadang kita bisa melihat mereka sholat berjamaah, khusyuk beribadah, khusyuk berdoa kepada Allah. Namun mirisnya mereka menyia-nyiakan amanah, mengkhianati kepercayaan yang diberikan dengan melakukan tindakan korupsi, sehingga hampir tidak ada bedanya mereka dengan orang-orang munafik. Yang kata Nabi SAW, dari 3 tanda orang munafik, salah satunya adalah wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Itulah sifat orang-orang Yahudi, saudara-saudaraku sekalian. Sifat suka berkhianat melekat pada diri mereka. Bahkan tatkala mereka sudah menjadi orang yang dipercaya, mereka malah melakukan kerusakan dari dalam, melakukan korupsi dalam perusahaan atau instansi. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Adi bin Amir al-Kinni radhiyallahu taala anhu, dia pernah berkata, aku pernah mendengar dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum saja atau lebih dari itu, maka itu adalah ghulul, yaitu korupsi yang akan dia bawa pada hari kiamat. Maka Adi radhiyallahu taala dan berkata, maka ada seorang laki-laki hitam dari Ansar berdiri menghadap Nabi SAW, seolah-olah aku melihatnya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, kalau begitu copotlah jabatanku yang kau tugaskan. Maka Nabi SAW bersabda, ada apa gerangan? Maka dia menjawab, aku mendengar kamu berkata demikian tadi ya Rasulullah. Maka beliau SAW berkata, aku katakan sekarang, barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, maka hendaklah dia membawa seluruh hasilnya kepadaku, sedikit maupun banyak. Kemudian apa yang diberikan kepadanya maka dia boleh mengambilnya, sedangkan apa yang dilarang maka tidak boleh. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan menyampaikan peringatan atau ancaman kepada orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan, lalu dia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya tersebut secara diam-diam, tanpa seizin pimpinannya atau orang yang menugaskannya, di luar hak yang sudah ditetapkan baginya, meskipun itu hanya sebatang jarum, maka apa yang dia ambil dengan cara tidak benar tersebut akan menjadi belenggu baginya yang akan dia pikul di hari kiamat. Yang dia lakukan ini merupakan pengkhianatan, korupsi terhadap amanah yang diembannya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Nabi SAW pun menjelaskan agar setiap orang yang diberi tugas dengan suatu pekerjaan, hendaknya dia membawa hasil dari pekerjaannya itu secara keseluruhan terlebih dahulu kepada Nabi SAW, baik itu sedikit maupun banyak. Kemudian nanti Nabi SAW akan memberikan pembagiannya, akan dilakukan sendiri oleh beliau SAW. Apa yang diberikan berarti mereka boleh ambil, sedangkan apa yang ditahan oleh beliau mereka tidak boleh diambil olehnya.
Nabi SAW bersabda, "Man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghululun." Barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan lalu kami tetapkan imbalan gaji untuknya, apa yang dia ambil di luar dari itu adalah harta korupsi. Maka koruptor pada hari ini bukan hanya yang Anda saksikan di media-media nasional memakai baju orange, tapi mereka bisa saja hadir di tengah-tengah kita. Mereka bisa saja hadir dengan jubah dan pakaian seorang mukmin. Mereka bisa saja hadir dengan gelar ustadz dari Madinah. Mereka hadir dengan jenggot yang tebal dan celana cingkrang. Mereka hadir dengan tutur kata yang meyakinkan sehingga mereka dipercaya dan diberikan amanah. Namun mereka pada hakikatnya adalah seorang musuh dalam selimut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه أما بعد. Ingatlah saudara-saudara sekalian, Anda para koruptor, harta haram yang Anda masukkan ke dalam perut Anda dan keluarga Anda akan menjadi musibah dan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Anda akan terhinakan di dunia dan Anda akan terhinakan di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Fa innal ghulula 'arun 'ala ahli yaumal qiyamati wa syanarun wa narun." Karena sesungguhnya ghulul, korupsi itu adalah kehinaan, aib dan api neraka bagi pelakunya. Dan orang yang mati dalam keadaan membawa harta korupsi, dia tidak akan mendapat jaminan masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man faraqar ruhul jasada wa huwal bari'um min thalathin dakhalal jannah." Barang siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya atau dia sudah mati dan dia terbebas dari 3 perkara ini, maka dia dijamin surga. Yang pertama, minal kibir, yaitu kesombongan. Yang kedua, wal ghulul, yaitu korupsi, wad dain, yaitu utang. Dan Nabi SAW juga bersabda, "La yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih." Tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Dan harta haram yang masuk dalam perut Anda akan menghalangi rezeki dan mengakibatkan doa Anda tidak diijabah oleh Allah. Ingatlah ketika Nabi SAW bersabda ketika menceritakan tentang seorang yang lama bersafar, pakaiannya kusut, sudah berdebu, kemudian dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, tapi kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diliputi oleh dengan sesuatu yang haram. Maka kata Nabi SAW, bagaimana doanya bisa dikabulkan kalau begitu? Orang tersebut memenuhi segala aspek bagi dirinya untuk dikabulkan doanya. Dia seorang musafir, kondisinya sangat memprihatinkan, dan dia sudah mengangkat tangannya yang menjadi salah satu sebab diijabahnya doa. Tapi Allah tidak menerima doanya karena dia memasukkan perkara haram dalam tubuhnya, memakai dari yang haram, hartanya berasal dari yang haram. Bahkan dampak harta haram itu akan terlihat pada dirinya, istrinya, pada anak-anaknya. Apakah dari penyakit yang menimpanya atau keluarganya, perangai istrinya atau anak yang kurang baik, kendaraan yang dia pakai, hingga tempat tinggal yang rusak-rusak. Sebahagian ulama salaf berkata, "In asaitullaha ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabbati." Ketika bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruknya pada istriku, keluargaku dan kendaraanku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada para koruptor agar mereka bertaubat dari dosa-dosanya yang bisa merugikan banyak orang dan perusahaan, dan semoga Allah menjaga kita dengan amanah yang kita emban, baik itu sebagai hamba Allah maupun karyawan di perusahaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون